Selamat pagi, kami dari kelompok IF 240 dengan judul PBL Aplikasi Web Rekomendasi Kuliner dan Restoran Tradisional Yogyakarta. Anggota-anggota kelompok kami ada Ridho Putrawan sebagai ketua, Muhammad Rizky Rapi, Pertiana Manurung, saya sendiri, dan Josephine Stevehia, serta manpro kami adalah Ibu Yeni Rohayati. Pertama, kami akan membahas mengenai deskripsi proyek. Aplikasi panduan untuk wisatawan yang akan mencari destinasi kuliner ke daerah tertentu, di mana tujuan kami adalah Yogyakarta, yang menyediakan informasi lengkap tentang kategori kuliner. Setiap kelompok memiliki daerah tertentu atau kategori kuliner tertentu selain sebagai panduan aplikasi. Ini juga dilengkapi dengan fitur jual beli. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah deskripsi umum. Jokfood adalah aplikasi berbasis web yang berisi panduan kuliner sekaligus platform transaksi digital yang dirancang khusus untuk wisatawan maupun warga lokal yang ingin menjelajahi dan menikmati kekayaan kuliner khas Yogyakarta. Tidak hanya menyajikan informasi lengkap tentang kuliner, Jokfood juga memungkinkan pengguna untuk melakukan pemesanan dan transaksi langsung melalui aplikasi. Berikutnya adalah kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional di sini terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional untuk admin dan kebutuhan fungsional untuk user. Kebutuhan fungsional untuk admin meliputi FR01 melakukan login dengan email dan password khusus serta melakukan logout, FR02 mengganti password akun admin, FR03 mengelola profil restoran, FR04 menambah, mengedit hingga menghapus data kuliner, FR05 melihat rekap penjualan. Berikutnya adalah kebutuhan fungsional user yang meliputi FR06 melakukan registrasi, FR07 melakukan login serta logout, FR08 menampilkan daftar kuliner beserta informasi kuliner tersebut, FR09 memberikan rating terhadap kuliner yang dipesan, FR10 memberikan review terhadap kuliner yang dipesan, FR11 memilih kuliner dan melakukan pemesanan, FR12 mengubah pesanan sebelum melakukan pemesanan, FR13 membatalkan pemesanan, FR14 tersedia metode pembayaran untuk user, dan terakhir FR15 yaitu user akan mendapatkan nota atau resi setelah pembayaran selesai. Selanjutnya, terdapat juga kebutuhan non-fungsional yang meliputi NFR01 yaitu waktu respon, NFR02 itu skalabilitas, NFR03 itu autentikasi dan otorisasi, NFR04 itu keamanan data, NFR05 itu ketersediaan, NFR06 itu berisi backup data, NFR07 itu kompatibilitas, NFR08 itu gateway pembayaran, NFR09 berisi privasi pengguna, NFR10 berisi kualitas kode, dan terakhir NFR11 berisi antarmuka pengguna. Baik, selanjutnya, pada use case diagram aplikasi Jokfood, kita memfokuskan pada interaksi utama yang dilakukan oleh user. User bisa mendaftar, login, melihat daftar restoran dan menu, menambahkan item ke keranjang, melakukan transaksi, melakukan pembayaran, hingga memberikan ulasan. Admin memiliki peran dalam mengelola data restoran, menu, serta melihat data transaksi dan pembayaran. Diagram ini membantu kita memahami peran dan fitur yang tersedia untuk masing-masing aktor, baik user maupun admin, dalam alur sistem Jokfood ini. Selanjutnya, pada diagram Jokfood, kita bisa melihat bagaimana data tersimpan dan saling terhubung antar entitas. User dapat membuat transaksi yang terdiri dari beberapa item menu dari berbagai restoran. Setiap transaksi bisa memiliki detail transaksi yang kemudian dilanjutkan ke proses pembayaran. Setelah pembayaran berhasil, sistem akan mengeluarkan struk. Selain itu, user juga bisa memberikan rating dan ulasan terhadap menu yang pernah dibelinya. Diagram ini menggambarkan keseluruhan alur data dalam sistem, mulai dari interaksi user sampai dengan proses backend yang menangani data transaksi dan review. Pada proyek ini juga, kami membaginya ke dalam 4 tahapan utama. Di tahap pertama, yaitu planning. Kami menyusun rencana pengembangan proyek atau RPP sebagai dasar kegiatan dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang ditentukan oleh Manpro. Lalu masuk ke tahap analisis, kami menyusun skenario use case beserta diagramnya, mengidentifikasi aktor, prasyarat, poskondisi, dan alternatif sesuai standar penulisan. Tahap ketiga adalah desain, di mana kami merancang wireframe, diagram PR, serta model dan tabel basis data. Namun, di tahap ini kami sempat mengalami kendala dalam menyusun basis data, sehingga beberapa target belum tercapai sesuai waktu. Terakhir, di tahap implementasi, kami mulai membangun bagian front-end berdasarkan wireframe yang telah dibuat dan membagi tugas view kepada masing-masing anggota tim untuk dikerjakan secara individu. Baik, selanjutnya kami akan membahas beberapa kendala yang kami lakukan dalam pengerjaan proyek ini.
Yang pertama, terjadi keterlambatan pada dalam pengembangan fitur. Hal ini dikarenakan beberapa hambatan teknis dan proses penyesuaian. Lalu yang kedua yaitu manajemen waktu yang kurang optimal, terutama dalam menyusun prioritas tugas dan membagi waktu antara perkuliahan dengan proyek. Lalu yang terakhir, kami menyadari adanya keterbatasan keterampilan teknis di beberapa aspek. Namun, semua ini menjadi bahan evaluasi penting untuk perbaikan ke depannya. Untuk membagi tanggung jawab secara merata, kami membagi pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan fokus masing-masing anggota. Saya sendiri, yaitu Rido Putrawan, saya mengerjakan yaitu pada bagian diagram use case, diagram IR, serta mengimplementasikan view, home, stroke, tabel menu, riwayat, metode pembayaran, komponen, serta layout. Lalu yang kedua yaitu Rizky Rapi Ramadan, juga melakukan kontribusi terhadap proyek ini yaitu desain umum, wireframe, file presentasi, serta implementasi view terkait page, about, menu, detail, keranjang, komentar, dan rating. Lalu yang ketiga yaitu Ruth Yohana Manurung, memberikan kontribusinya kepada proyek ini yaitu RPP, laporan, rancangan basis data, serta implementasi view, dashboard, data, rekap, profile, dan detail pesanan. Lalu yang terakhir yaitu Josephine Stevia juga memberikan kontribusi kepada proyek ini yaitu RPP, laporan, file presentasi, serta implementasi view, login, registrasi, change password, dan order. Semua anggota tim bekerja sebagai full stack developer. Lalu rencana selanjutnya yang akan kami lakukan ke depannya mungkin yang pertama akan melakukan pembagian kerja terhadap backend. Lalu yang kemudian kami akan melakukan tahapan testing keseluruhan setelah implementasi selesai. Lalu jika masih ada bug atau ditemukannya bug, maka akan kembali ke tahapan implementasi. Lalu yang terakhir mungkin kami akan terus mengikuti materi dari mata kuliah pengampu sebagai pedoman dalam pengembangan lebih lanjut. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat pagi.